guys, kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Pembinaan Anak Berbakat dan Berkebutuhan Khusus yang terdiri dari Aida Arifah Nur, Aklima, Juanda, dan Majidah Nur Iftita dengan dosen pengampu Yeni Marito, MPD, MPSI, Psikolog. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesulitan belajar terutama pada disleksia dan diskalkulia. Nah, kira-kira teman-teman sudah pada tahu nggak sih disleksia dan diskalkulia itu apa? Sudah pada kenal dengan kata-kata tersebut atau istilah tersebut nggak? Belum ya? Ya, sayang sekali. Tapi tenang saja, di sini kami akan menjelaskan apa itu disleksia dan diskalkulia. Jadi, teman-teman, disleksia adalah sebuah sebutan untuk mereka yang tidak bisa atau kesulitan dalam membaca dan mengenal huruf. Tapi, harus melihat usianya juga ya, gengs. Nah, anak yang sudah memasuki usia sekolah dasar pasti juga mengalami kesulitan membaca. Tetapi itu wajar, karena kan siswa baru yang masuk sekolah. Tetapi, jika sudah masuk ke kelas tinggi namun masih belum ada perubahan dan perkembangan dalam membaca, nah itu yang perlu diwaspadai nih, gengs. Selanjutnya, diskalkulia. Apa itu diskalkulia? Sebenarnya mudah saja mengingatnya, gengs. Diskalkulia ketika dipisah menjadi kata dis, kalku, lia. Nah, kelihatan tidak? Sudah tahu belum? Pastinya dong sudah tahu. Yap, benar. Diskalkulia adalah sebutan untuk mereka yang tidak bisa atau kesulitan dalam berhitung matematika dan juga mengenal angka. Mudahnya, kita lihat dari kata tengah dari diskalkulia, yaitu kalku. Nah, kalku itu bisa kita samakan dengan kalkulasi, teman-teman. Lebih jelasnya, bahwa diskalkulia merupakan gangguan pada kemampuan kalkulasi secara sistematis yang dibagi menjadi kebentuk kesulitan berhitung dan kesulitan kalkulasi. Disleksia itu apakah sebuah masalah? Ya iya dong, pastinya menjadi masalah karena sudah membuat individu kesulitan terhadap suatu hal. Jadi, pada masalah disleksia, ada sebuah program pembelajaran dengan metode multisensori yang cocok dilakukan. Nah teman-teman, jadi metode multisensori ini adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan guru dengan cara menggabungkan semua alat sensori yang ada, yaitu visual, gerakan, tulisan, dan nada yang dikeluarkan. Dalam satu kali penjelasan, guru harus dapat bisa mengaplikasikan semua alat sensorinya, yaitu bisa dengan tangan bergerak-gerak sambil menjelaskan, dibarengi dengan mengeluarkan nada huruf yang khas, sehingga membuat anak mudah mengingat dan menghafal huruf. Dan ketika mengeluarkan nada huruf, guru juga bisa sambil menunjukkan huruf apa yang baru saja dikatakan, sehingga anak dapat melihat, mengingat, dan memperhatikan. Ada dua ahli yang mengembangkan metode ini, yaitu Fernald dan Gillingham. Kedua ahli tersebut memiliki tahapan pelaksanaan metode dengan cara masing-masing. Masuk kepada ahli pertama, yaitu Fernald. Fernald mengatakan ada 4 tahapan yang harus dilakukan guru untuk melatih siswa untuk bisa membaca secara utuh. Yang pertama, siswa memilih kalimat atau kata-kata yang akan dipelajarinya. Sementara guru menulis kata tersebut dengan huruf berukuran besar. Selanjutnya peserta didik menelusuri kata tersebut dengan jarinya. Yang kedua, peserta didik belajar dengan melihat kata yang ditulis guru, mengucapkan dan menyalinnya. Yang ketiga, guru tidak lagi menuliskan kata, karena peserta didik belajar membaca dari kata-kata yang sudah dituliskan tersebut. Dan yang keempat, peserta didik sudah mampu mengenali kata-kata baru dengan membandingkannya dengan kata-kata yang sudah dipelajarinya. Selanjutnya, kita masuk kepada ahli yang kedua, yaitu Gillingham. Menurut Gillingham, metode multisensori memiliki tahapan yang sangat terstruktur dan berorientasi pada kaitan antara bunyi dan huruf. Sebagai contoh, kartu huruf dengan warna yang berbeda. Misalnya, hitam untuk konsonan dan putih untuk vokal. Serta, setiap kartu memuat satu huruf dalam membentuk kata kunci beserta gambar. Dengan tahapan sebagai berikut.
Tahap yang pertama, kartu huruf ditunjukkan kepada siswa. Di sini, guru mengucapkan nama hurufnya, sedangkan peserta didik mengulanginya berkali-kali. Jika peserta didik sudah menguasai, guru menyebutkan bunyinya dan peserta didik mengulanginya. Tahap yang kedua, tanpa menunjukkan kartu huruf. Di sini, guru mengucapkan bunyi sambil menanyakan pada peserta didik huruf apakah yang menghasilkan bunyi tertentu. Tahap yang ketiga, secara pelan-pelan. Di sini, guru menuliskan huruf dan menjelaskan hurufnya. Peserta didik menelusuri huruf dengan jarinya, menyalinnya, dan menuliskannya di udara. Dan juga menyalinnya tanpa melihat contoh. Kemudian, guru memerintahkan peserta didik untuk menuliskan huruf yang menghasilkan bunyi tertentu. Tahap yang keempat, setelah menguasai beberapa huruf. Di sini peserta didik mulai dapat diajarkan merangkai huruf menjadi kata. B. Masalah diskalkulia. Pada masalah diskalkulia, program yang kami sarankan adalah program pembelajaran metode teori konstruktivisme, di mana dengan metode teori tersebut akan membantu anak yang mengalami diskalkulia terbantu dalam mengenal huruf serta dapat menyelesaikan soal-soal. Metode pembelajaran dengan teori tersebut adalah salah satu strategi pembelajaran berdasarkan teori belajar yang dikemukakan oleh Vygotsky Dong. Biografi singkat Vygotsky, bahwa beliau adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak. Jadi, semakin yakinkan untuk menerapkan strategi tersebut. Selanjutnya, ada 5 tahapan strategi tersebut, yaitu pendahuluan, yaitu tahap penyiapan pembelajar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, eksplorasi, yaitu tahap pengidentifikasian dan pengaktifan pengetahuan awal pembelajar. Yang ketiga, restrukturisasi, yaitu tahap pengetahuan awal pembelajar agar terbentuk konsep yang diharapkan. Yang keempat, aplikasi, yaitu tahap penerapan konsep yang telah dibangun pada konteks atau kondisi yang berbeda ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, review dan evaluasi, yaitu tahap peninjauan kembali apa yang telah terjadi pada diri pembelajar berkaitan dengan suatu konsep atau pembelajaran.